Baiklah, saya akan membahas tentang pembelajaran tatap muka. Yang pertama, definisi pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka adalah suatu perangkat atau tindakan secara terencana berdasarkan kaidah-kaidah pembelajaran yang berupa proses interaksi antara peserta didik, materi pelajaran, guru, dan lingkungan, sehingga guru lebih mudah untuk mengevaluasi sikap siswa. Pembelajaran tatap muka merupakan proses pembelajaran yang menunjang untuk keberhasilan belajar. Seorang pendidik tidak mampu menilai kemampuan peserta didiknya tanpa melalui proses pembelajaran berbasis tatap muka. Yang kedua, kebijakan pembelajaran tatap muka. Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Yang pertama, A. Satuan pendidikan wajib memenuhi checklist sebelum memulai pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. B. Pembelajaran tatap muka terbatas dikombinasikan dengan pembelajaran jarak jauh untuk memenuhi protokol kesehatan. C. Sekalipun satuan pendidikan mulai melakukan pembelajaran tatap muka terbatas, orang tua atau wali dapat memutuskan untuk memutuskan anak mereka terus belajar jarak jauh. D. Pengawasan pembelajaran di lembaga pendidikan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. E. Apabila berdasarkan hasil pengawasan atau kasus terkonfirmasi COVID-19, maka pemerintah pusat dan daerah wajib menangani kasus tersebut dan menghentikan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. F. Jika pemerintah pusat memiliki kebijakan untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19, maka pembelajaran tatap muka terbatas dapat dihentikan sementara sesuai periode kebijakan. Strategi pembelajaran tatap muka. Terlebih dahulu, strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Di dalam strategi pembelajaran juga dibagi menjadi 4. Yang pertama, praktik, yaitu guru dapat menerapkan suatu pemahaman dalam bentuk tindakan nyata untuk mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik. Kedua, diskusi. Diskusi dapat dilakukan dengan mencari solusi atau jawaban terhadap suatu pertanyaan yang diberikan dalam kelompok untuk mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik. Ketiga, refleksi, yaitu mengenali, menandai, dan menilai atas upaya dan capaian belajar yang telah dicapai oleh peserta didik untuk menentukan langkah perbaikan atau pengembangan selanjutnya. Refleksi ini dapat dilakukan dalam antar peserta didik berpasangan, berkelompok maupun bersama di dalam kelas. Keempat, umpan balik. Dalam hal ini dapat memberikan umpan balik terhadap hasil pengerjaan tugas oleh peserta didik dengan tujuan peserta didik mengetahui bagian mana yang sudah dikerjakan. Hal tersebut bertujuan agar siswa mampu melaksanakan interaksi dalam pembelajaran untuk membangun efektif dan psikomotorik mereka. Langkah-langkah pembelajaran tatap muka. A. Guru menyampaikan tujuan, informasi latar belakang pelajaran, dan menyiapkan kesiapan belajar siswa. B. Guru mendemonstrasikan keterampilan yang benar untuk menyajikan informasi tahap demi tahap. C. Guru merencanakan dan memberikan bimbingan pelatihan awal. D. Guru melakukan pemeriksaan atau pengecekan terhadap keberhasilan siswa mengerjakan tugas dengan baik, memberikan umpan balik. E. Guru mempersiapkan kesempatan melakukan pelatihan lanjutan dengan pelatihan khusus pada penerapan kepada situasi lebih kompleks dalam kehidupan sehari-hari. Kelebihan pembelajaran tatap muka. Yang pertama, mendorong siswa giat belajar. Dengan dilakukannya pembelajaran tatap muka akan mendorong siswa untuk aktif mempelajari pelajaran yang disampaikan oleh guru.
Yang kedua, partisipasi aktif siswa dan guru. Pada proses pembelajaran, siswa secara aktif terlibat dalam kegiatan kelas. Siswa akan aktif mengajukan pertanyaan kepada gurunya jika mereka memiliki masalah dalam pembelajarannya. Hal ini sangat penting untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang teori yang dibahas di kelas. 3. Komunikasi. Dengan diterapkannya pembelajaran tatap muka, maka terjadilah komunikasi yang baik antara siswa dengan guru maupun siswa dengan siswa itu sendiri. Yang keempat, terjadwal dengan baik. Dalam pembelajaran tatap muka, jadwal dan pelaksanaannya sekolah menjadi teratur sehingga melatih kedisiplinan siswa. Kelemahan model tatap muka. A. Seperti disuapi. Pada proses pembelajaran, siswa terlalu tergantung pada guru mereka dalam setiap hal yang terkait dengan pembelajaran. B. Kegiatan ekstrakurikuler yang mendistorsi siswa. Ketika siswa mengikuti banyak kegiatan ekstrakurikuler, bisa menimbulkan kesulitan dalam berkonsentrasi pada pembelajaran mereka, karena siswa masih sulit untuk menjaga keseimbangan pembelajarannya. C. Ruang dan waktu yang terbatas. Pada pembelajaran tatap muka, fasilitas yang tidak merata membuat pembelajaran tidak seimbang antara di desa dengan di kota. Kondisi lingkungan ini juga sangat berpengaruh dalam keberlangsungan proses pembelajaran yang optimal.